Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Amma ba'du, saudaraku, saudariku seiman yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Syukur alhamdulillah pada kesempatan yang berbahagia ini, dengan pertolongannya, dengan izinnya, kita bisa kembali melanjutkan pembelajaran kita, yaitu pembelajaran kaidah-kaidah ilmu nahwu. Dan kita berharap, memohon kepada Allah Rabbul Alamin, semoga apa yang kita usahakan ini Allah Subhanahu wa taala berikan pertolongannya sehingga kita bisa memahami ilmu ini dengan baik dan benar dan bisa bermanfaat untuk agama kita, lebih-lebih untuk kehidupan di negeri akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku, saudariku seiman yang saya hormati dan yang saya cintai karena Allah, insya Allah pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan melanjutkan pembahasan dari al-asma al-mansubah yang terakhir, yaitu pembahasan isim-isim yang di i'rab mansub yang terakhir, yaitu yang ke-12. Pembahasan tersebut adalah at-tawabi'u li ismil mansubi atau at-tawabi'u lismil mansubi. Ya, ini pembahasan yang terakhir dari pembahasan isim-isim yang di i'rab mansub. Apa itu at-tawabi'u li ismil mansub? Seperti yang telah kita bahas di akhir pembahasan isim-isim yang di i'rab marfu, yaitu pembahasan yang ke-7, di sana kita membahas juga at-tawabi'u li ismil marfu. Kata at-tawabi artinya adalah kata yang mengikuti atau beberapa kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya, baik yang marfu ataupun yang mansub. Nah, pembahasan kita kali ini adalah beberapa kata yang mengikuti i'rab kata sebelumnya yang mansub. Maka pembahasan at-tawabi di sini meliputi marfu, meliputi mansub, dan nanti meliputi majrur. Nah, pembahasan at-tawabi'u, wahai saudaraku dan saudariku, tidak lepas dari 4 pembahasan ini. 4 pembahasan ini adalah yang pertama, an-na'tu ataupun al-wasfu. Apa itu an-na'tu atau apa itu al-wasfu? Yaitu kata yang dijadikan sifat untuk kata sebelumnya. Atau kata yang mensifati kata sebelumnya. Maka ketika kita masuk ke dalam pembahasan an-na'tu ataupun al-wasfu, maka kita tidak lepas dari 2 istilah. 2 istilah tersebut adalah na'at itu sendiri ataupun sifat. Kemudian yang kedua adalah man'ut, ataupun mausuf. Apa itu na'at? Apa itu sifat? Seperti yang tadi telah saya sampaikan, yaitu kata yang mensifati kata sebelumnya atau kata yang dijadikan sifat untuk kata sebelumnya. Sedangkan man'ut ataupun mausuf adalah kata yang disifati oleh na'at itu sendiri. Kata yang disifati oleh kata itu sendiri. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di surah Al-Baqarah ayat yang ke-126. Ayat yang keberapa? 126. Di sana Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah berdoa
kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, di mana doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam itu berbunyi, perhatikan baik-baik, Rabbi ja'al, ya, Rabbi ja'al hadza na'am baladan amina. Al-ayat amina. Ya. Jadi Nabiullah Ibrahim alaihissalam pernah memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk bunyi permohonannya adalah Rabbi ja'al hadza baladan amina. Perhatikan baik-baik. Baladan amina, ya, ini adalah susunan apa? An-na'tu. Atau susunan apa? Al-wasfu. Yang di dalamnya terdapat apa? Na'at dan man'ut, ataupun terdapat sifat dan mausuf. Jadi kata yang menjadi sifat dan kata yang disifati, na'at atau man'ut. Juga terdapat istilah lain yaitu sifat ataupun dan mausuf. Ya. Maka perhatikan baik-baik apa yang Allah jelaskan, ya, di ayat yang ke-126 ini. Rabbi ja'al hadza baladan amina. Wahai Rabbku, kata Nabi Ibrahim Khalilur Rahman, Rabbi ja'al, jadikanlah ya Allah, hadza ini baladan, negeri, aminan, yang aman. Ya, kita katakan baladan aminan di sini adalah apa tadi? Susunan an-na'tu. Mengapa? Karena padanya terdapat apa? Na'at, dan padanya terdapat apa? Man'ut. Atau istilah lainnya apa? Ada mausuf gitu ya, dan ada apa? Sifat. Mengapa baladan di sini kita katakan kata yang disifati? Nah, dari sisi makna baladan aminan, ya, negeri yang aman sentosa. Jadi baladan disifati dengan aminan, ya. Maka aminan menjadi sifat, baladan menjadi mausuf. Pertanyaan kita, mengapa tiba-tiba mausuf ini apa di i'rab mansub? Di i'rab apa? Mansub dengan tanda nasab apa? Fathatain. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, sah di dalam bahasa Arab satu kata memiliki lebih dari satu jabatan. Sebagaimana kata baladan. Jadi kata baladan di sini, kalau antunna menanyakan, mengapa tidak dibaca baladun? Mengapa tidak dibaca baladin? Mengapa dia di i'rab mansub dengan fathatain? Ketahuilah, dia berkedudukan sebagai apa? Badal. Sebagai apa? Badal. Apa itu badal? Kita pernah belajar di pembahasan at-tawadi li ismil marfu, ya, yaitu pembahasan yang ketiga. Badal adalah ungkapan yang menggantikan apa? Ungkapan sebelumnya. Dan kita juga pernah belajar bahwasanya badal itu terbagi menjadi berapa? Ya, beberapa pembagian. Ada badal kul minal kul, ada badal ba'd minal kul, ada badal istimal, ada badal ghalab. Ya, maka baladan di sini adalah ungkapan yang menggantikan ungkapan sebelumnya, atau kita sebut dengan apa? Nih, mubdal minhu. Jadi hadza kita katakan sebagai apa? Ungkapan yang digantikan oleh apa? Kata sesudahnya. Maka kalau kita membicarakan badal, sudah barang tentu ada apa? Mubdal minhu. Ya. Dan kita pernah belajar juga bahwasanya badal itu biasanya terletak sesudah nama orang, gitu ya kan? Terletak sesudah apa? Isim isyarah, terletak sesudah apa? Penyebutan pembagian, ya. Nah, di sini baladan karena dia terletak sesudah isim isyarah hadza, maka baladan kita katakan sebagai badal. Hadza sebagai mubdal minhunya. Kemudian baladan atau hadza baladan ini
Selain sebagai badal mubdal, dia juga menjadi apa? Ya, saudaraku saudariku, dia menjadi apa? Maf'ul bihi atau apa? Objek penderita. Untuk fi'il ij'al. Jadi ij'al di sini adalah fi'il ma'lum muta'addi. Kata kerja aktif transitif. Seperti yang telah kita pelajari di pembahasan-pembahasan sebelumnya, bahwa ketika didapati fi'il ma'lum muta'addi, kata kerja aktif transitif, maka selalu membutuhkan adanya maf'ul bihi, objek penderita. Maka baladan di sini selain dia sebagai man'ut, kata yang disifati oleh aminan, dia juga sebagai badal untuk hadza sebagai mubdal minhu. Dia, mengapa dia dinasabkan? Karena dia terletak sesudah apa? Ij'al. Ij'al di sini ada fi'il, ada fa'il, dan fi'ilnya adalah apa? Aktif transitif. Maka tidak boleh dibaca baladun, ya, dilarang. Tidak boleh pula dibaca apa? Baladin. Dia harus mansub, salah satu tanda nasabnya dengan apa? Fathatain. Dengan apa? Fathatain. Nah, maka dari sini bisa kita simpulkan, tidak mengapa satu kata memiliki lebih dari satu jabatan. Selain sebagai yang disifati, dia juga sebagai apa? Badal. Dia juga sebagai maf'ul bihi. Maka kalau ada man'ut, kalau ada mausuf, maka pasti ada na'at, pasti ada sifat. Mana na'atnya, mana sifatnya? Yaitu kata aminan. Maka perhatikan di sini. Karena kita sedang mempelajari at-tawabi, kata yang mengikuti apa? I'rab kata sebelumnya, maka ketika sebelumnya itu mansub, maka kata sesudahnya juga i'rabnya harus apa? Mansub. Jadi tidak boleh kita katakan bala dan aminun, bala dan aminin. Mengapa? Karena di dalam pembahasan na'at, ya, di dalam pembahasan apa? Na'at, ya, terutama na'at apa? Hakiki, ya, terutama na'at apa? Hakiki, sebagaimana contoh, ya, dua kata ini, bala dan sebagai man'ut, aminan sebagai apa? Na'at. Di sana terdapat aturan-aturan, kaidah-kaidah yang harus antum dan antunna ingat dengan baik dan benar. Aturan itu yang pertama dan yang utama adalah antara na'at dengan man'ut harus adanya kesesuaian i'rab. Harus adanya apa, saudaraku saudariku? Kesesuaian i'rab. Jadi antara man'ut dengan na'at harus sama i'rabnya. Seperti di sini sama-sama i'rabnya apa? Nasab. Tanda nasabnya dengan apa? Fathatain. Jadi yang pertama ketika kita membahas bab na'at atau bab apa? Sifat, kita harus memahami, ya, penjelasan yang pertama ini, yaitu apa? Untuk na'at hakiki, ya, wabil khusus na'at hakiki, maka mensyaratkan adanya kesesuaian i'rab. Ya, kesesuaian apa? I'rab. Baik itu marfu'nya, baik itu mansubnya, baik itu apa? Majrurnya. Yang kedua, ya, dalam pembahasan na'at man'ut, terutama pada pembahasan na'at hakiki, mensyaratkan adanya kesesuaian apa? Jenis. Maksudnya jenis di sini adalah mudzakkar muannasnya. Jadi kalau man'utnya berjenis mudzakkar, maka na'atnya harus mudzakkar juga. Kalau man'utnya berjenis muannas, maka apa? Na'atnya juga harus berjenis muannas. Ya, jadi harus adanya kesesuaian jenis. Yang ketiga, saudaraku dan saudariku, yang harus antum dan antunna apa? Pahami dengan baik dan benar adalah na'at man'ut harus adanya kesesuaian apa? Adat. Bilangan. Maksudnya bilangan di sini mufradnya, musannanya, jamaknya harus sama. Jadi ketika man'utnya itu berbilang mufrad tunggal, maka na'atnya pun harus apa? Mufrad tunggal.
Begitu pula ketika man'utnya itu musanna, menunjukkan bilangan dualis ganda, maka na'atnya juga harus musanna, menunjukkan bilangan ganda. Begitu pula kalau man'utnya menunjukkan bilangan lebih dari 2, jamak, maka na'atnya pun juga harus apa? Jamak. Yang terakhir di dalam pembahasan na'at ataupun apa? Sifat, harus adanya kesesuaian apa? Bentuk penulisannya. Maksudnya bentuk penulisannya di sini adalah nakirah ma'rifatnya. Ya, nakirah apa? Ma'rifatnya. Seperti ini. Baladan, dia berbentuk nakirah. Nakirah itu apa? Umum. Salah satunya apa? Tidak berawalan dengan alif lam. Secara umum berakhiran dengan tanwin. Maka na'atnya pun harus nakirah. Begitu pula kebalikannya, bila man'utnya kata yang disifati itu ma'rifat, salah satu bentuk ma'rifat adalah berawalan dengan al. Konsekuensinya tidak boleh berakhiran dengan tanwin. Maka na'atnya pun harus juga apa? Ma'rifat, salah satunya berawalan dengan alif lam. Ya, ini hal penting yang harus selalu dan senantiasa antunna ingat ketika kita membahas lebih khusus tentang apa? Na'at hakiki. Ya, na'at apa? Hakiki. Karena di sana na'at terbagi menjadi 2 atau sifat terbagi menjadi 2. Ada na'at hakiki, ada pula apa? Na'at sababi. Seperti ya contoh qara'tul khabara. Ya, qara'tul khabara. Ya, saya membuat kalimat na'am. Ya, qara'tu na'am al-khabara, misalnya al-khabara, kemudian apa? Al-mu'lima, na'am al-mu'lima, na'am apa? Sya'nuhu. Sya'nuhu. Nah, perhatikan baik-baik ya. Saya telah membaca apa? Berita yang menyedihkan urusannya. Qara'tul khabara al-mu'lima apa? Sya'nuhu. Saya telah membaca al-khabara itu berita al-mu'lima sya'nuhu. Yaitu apa? Yang menyedihkan apa? Urusannya. Al-mu'lima sya'nuhu. Perhatikan baik-baik, wahai saudaraku dan saudariku. Kata al-khabara, kata apa? Al-khabara di sini kita katakan sebagai apa? Sebagai mausuf atau sebagai apa? Man'ut. Sedangkan al-mu'lima sya'nuhu yang menyedihkan urusannya adalah sebagai apa? Na'at ataupun sebagai sifat. Tapi perlu diingat, perlu diketahui bahwa kalimat Rabbi ja'al hadza baladan amina ini kan masuk ke dalam pembahasan apa? Na'at haqiqi. Na'at apa? Haqiqi. Sedangkan apa? Al-khabarul mu'lima sya'nuhu ini masuk ke dalam pembahasan apa? Na'at apa? Sababi. Jadi na'at itu ada yang haqiqiyun dan ada yang apa? Sababiyun. Yaitu apa? Sifat yang menjelaskan hakikatnya dan sifat yang menjelaskan apa? Sebabnya. Maka al-khabara kita katakan sebagai apa? Man'ut, yaitu kata yang disifati. Sedangkan al-mu'lima sya'nuhu kita katakan sebagai apa? Na'atnya. Ya, ini hal penting yang harus antunna pahami ketika ya antunna ya membahas tentang bab an-na'tu. Ya, tentang apa? An-na'tu. Dan perlu juga dipahami bahwasanya na'at di sini tidak semata-mata apa? Berbentuk isim. Ya, berbentuk apa? Isim, kata benda dan yang semisalnya. Seperti yang tadi aminan, kemudian al-mu'lima sya'nu. Bisa pula na'at berbentuk apa? Fi'il. Misalnya apa? Saya mendapati kata ra'aitul walada yadhaku. Ra'aitu al-walada apa? Yadhaku. Ya. Jadi saya mendapati misalnya kata ra'aitul walada. Naam. Ra'aitu al-walada. Naam.
Yadhaku. Naam. Yadhaku. Ya, saya telah melihat seorang anak laki-laki itu yang sedang apa? Tertawa. Maka kata yadhaku di sini kita katakan sebagai naat, al-walada kita katakan sebagai apa? Man'ut. Apa maknanya? Kalimat ini saya sebutkan, wahai saudaraku dan saudariku, bahwa naat, pembahasan apa? Naat, kata yang menjadi apa? Sifat untuk kata yang disifati tidak semata-mata berupa apa? Isim. Seperti apa tadi? Aminan. Seperti apa tadi? Al-mu'lima sya'nu. Tapi bisa juga berupa apa? Fi'il. Ra'aitul walada yadhaku. Saya telah melihat seorang anak laki-laki itu yang sedang dalam keadaan apa? Tertawa. Jadi, yadhaku kita artikan apa tadi? Yang sedang dalam keadaan apa? Tertawa, dijadikan sebagai naat untuk apa? Al-walada. Maka al-walada kedudukannya sebagai man'ut, kata yang disifati, sedangkan yadhaku kita katakan sebagai sifatnya untuk apa? Al-walada. Ya, maka tolong dipahami dengan baik dan benar, dan semoga pembahasan naat, baik naat yang hakiki ataupun naat yang sababi, baik naat yang berupa isim ataupun yang berupa apa? Fi'il, bisa menambah pengetahuan kita tentang at-tawabi' li ismil mansub yang pertama. Kemudian yang kedua, wahai saudaraku dan saudariku, bahwa at-tawabi' li ismil mansub, ya, setelah apa? Kita mempelajari pembahasan yang pertama, di sana ada yang kedua. Ya, di sana ada yang kedua. Apa yang kedua di dalam pembahasan at-tawabi' li ismil mansub itu? Yaitu al-atfu. Ya, apa? Al-atfu. Ya. Apa itu al-atfu, wahai saudaraku dan saudariku seiman? Ya. Jadi al-atfu, ya, yaitu apa? Kata yang ya disandarkan kepada apa? Kata sebelumnya. Ya, al-atfu. Maka di sana kita dapati ya ada huruf-huruf apa? Atof. Ya, ada huruf-huruf apa? Atof. Seperti disebutkan oleh penyusun di halaman 187. Ya, yaitu kata apa? Yang digunakan untuk menggandengkan kata sebelumnya dengan kata sesudahnya. Ya, maka ketika kita masuk ke dalam pembahasan apa? Al-atfu, maka kita dihadapkan dengan apa? 3 istilah. 3 istilah itu adalah apa? Harful atfi, gitu ya kan? Huruf yang digunakan untuk menggandengkan dengan kata sebelumnya ke kata sesudahnya. Kemudian yang kedua adalah al-atfu itu sendiri, ya, kata yang terletak sesudah huruf ataf. Dan yang terakhir adalah apa? Al-ma'tuf, yaitu kata yang digandengkan, ya, kata yang terletak sebelum huruf ataf. Nah, di sana disebutkan oleh penyusun, ya, bentuk-bentuk huruf ataf. Ya, salah satunya adalah wa, salah satunya adalah apa? Fa, salah satunya adalah au, salah satunya adalah apa? Summa, dan seterusnya. Ya, ini adalah salah satu dari bentuk-bentuk huruf apa? Huruf ataf. Huruf yang berfungsi untuk apa? Menggandengkan kata sebelumnya ke kata sesudahnya. Di mana kata sebelum itu huruf dinamakan dengan apa? Al-ma'tufu. Sedangkan kata yang terletak setelah apa? Huruf ataf disebut dengan apa? Al-atfu. Ya. Maka perhatikan baik-baik. Atof, ya, atof yaitu kata yang terletak sesudah apa? Wa ataupun fa ataupun au ataupun tsumma dan seterusnya. I'rabnya wahai saudaraku dan saudariku, harus sama dengan maktufnya. Karena kita ada di dalam pembahasan at-tawabi. At-tawabi li ismil mansub.
Maka ketika maktufnya di sini i'rabnya apa? Mansub, maka mengharuskan atofnya i'rabnya juga harus apa? Mansub. Ya, harus apa? Mansub. Perhatikan wahai saudaraku dan saudariku, misalnya apa? Contoh inna arsalnaka. Firman Allah di surah Al-Baqarah ayat yang ke-119. Ya, 119. Di sana Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna arsalnaka, yaitu apa? Inna arsalnaka bil haqqi. Naam, bil haqqi. Kemudian apa? Bil haqqi. Ya, yaitu apa? Basyiran wa nadhira. Naam. Basyiran wa nadhiran. Nah, perhatikan baik-baik, wa nadhiran. Ya. Di sini kita dapati ya, yaitu 3 kata, ya. 3 kata itu adalah apa? Basyiran wa nadhiran. Jadi, inna arsalnaka bil haqqi. Sesungguhnya kami Allah telah mengutus kamu wahai Muhammad bil haqqi, dengan membawa kebenaran. Bil haqqi, dengan membawa syariat Islam, wahyu. Basyiran wa nadhiran, di mana Allah berikan tugas kepada beliau Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai apa? Basyiran wa nadhiran. Basyiran, pembawa kabar gembira, wa nadhiran, dan juga apa? Membawa kabar berupa peringatan. Basyiran, kabar gembira, nadhiran, ancaman, peringatan. Gitu ya. Nah, di sini kita dapati kata basyiran. Basyiran i'rabnya apa di sini? Mansub. Ya, mansub. Ya, tanda nasabnya dengan apa? Fathatain. Ya, kemudian apa? Kita dapati kata apa? Nadhiran. Tanda apa? I'rabnya juga mansub, tanda nasabnya dengan apa? Fathatain. Maka kita bisa mengatakan basyiran di sini sebagai apa? Maktuf. Nah, tadi telah saya jelaskan. Apa itu maktuf? Yaitu kata yang gandengkan. Kata yang terletak sebelum huruf apa? Atof. Salah satunya wa. Maka basyiran sebagai apa? Maktuf. Gitu ya kan? Kemudian apa? Wa di sini sebagai apa? Huruf atof. Gitu ya kan? Dan nadhiran di sini sebagai apa? Atofnya. Yaitu kata yang apa? Ya, menggandengkan kepada kata apa? Basyiran. Perhatikan antara atof dengan apa? Maktuf. Di sini mensyaratkan adanya kesesuaian apa? I'rab. Di sana tidak ada aturan sebagaimana aturan yang ada pada pembahasan na'at man'ut. Kalau na'at man'ut kan di sana harus mensyaratkan adanya kesesuaian i'rab, kesesuaian jenis, kesesuaian bilangan, dan kesesuaian apa? Bentuk penulisannya, nakirah ma'rifat. Untuk pembahasan al-atfu tidak ada ketentuan bahwa ya kan atof ya harus mengikuti maktufnya dalam hal apa? Jenis. Termasuk dalam hal apa? Bilangan. Dan tidak pula ada ketentuan harus mengikuti apa? Bentuk penulisan apa? Terhadap maktufnya. Yang dituntut di dalam pembahasan al-atfu di sini adalah kata yang terletak sesudah huruf atof, yaitu atof itu sendiri, harus sama i'rabnya dengan apa? Maktufnya, yaitu kata yang terletak sebelum huruf atof. Kita tidak boleh mengatakan inna arsalnaka bil haqqi basyiran wa nadhirun atau wa nadhirin, tidak diperbolehkan. Mengapa? Karena di sana tidak adanya kesesuaian apa? I'rab. Maka ketika di sini disebutkan i'rabnya mansub,
maka atofnya juga i'rabnya harus mansub. Tidak boleh apa? Basyiran wa nadhirun atau basyiran wa nadhirin. Tidak diperkenankan. Harus dua-duanya antara atof dan maktuf harus sama i'rabnya. Ini penting untuk kita ketahui bersama. Dan ketika kita masuk ke dalam pembahasan atof, maka tidak melulu hanya isim dengan isim. Pembahasan atof ya bisa pula apa? Fi'il dengan apa? Fi'il. Jadi misalnya apa? Saya mendapati kata ya, yaitu apa? Naam. An yarka'a gitu ya kan? An yarka'a wa yasjuda. Naam, wa yasjuda. Yarka'a wa yasjuda. Perhatikan. Ini sebagai maktuf, ini sebagai atof, wa-nya sebagai huruf atof. Apa maknanya? Bila fi'il sebelum huruf atof itu apa? I'rabnya mansub, maka fi'il sesudah huruf atof pun i'rabnya harus mansub. Jadi kita tidak boleh menyebutkan an yarka'a wa yasjudu. Kita tidak boleh juga menyebutkan an yarka'a wa yasjud. Jadi harus apa? Sama-sama i'rabnya. Jika fi'il yang terletak sebelum huruf atof itu nasab i'rabnya, maka fi'il yang terletak sesudah apa? Huruf atof juga harus sama-sama apa? Nasab. Tidak boleh rafa, ya marfu, tidak boleh pula jazm ataupun majzum. Dari contoh tersebut, basyira wa nadhira an yarka'a wa yasjuda, ya, kita bisa simpulkan bahwa pembahasan apa? Atof tidak melulu hanya pada apa? Isim. Seperti apa tadi? Nadhiran dengan basyiran. Kedua-duanya adalah isim. Kita mengetahui kedua-duanya ini isim karena terdapat tanda isim. Salah satunya apa? Berakhiran dengan tanwin. Tapi pembahasan atof bisa pula fi'il dengan fi'il. Kata kerja dengan kata kerja yang mensyaratkan harus adanya kesesuaian apa? I'rab antara kata sesudah huruf atof dengan kata sebelum huruf atof. Semoga pembahasan ini bisa antum dan antunna mengerti dengan baik dan benar, sehingga kita bisa lebih lagi ya meningkatkan wawasan kita ya tentang pembahasan at-tawabi', terutama at-tawabi' li ismil mansub. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan irsyad dan taufiknya kepada kita sampai kita semua dipanggil oleh Allah Rabbul Alamin dalam keadaan husnul khatimah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.